Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang all you can eat. Nah, contohnya itu seperti halnya misalkan kita bayar tuh 150.000, kemudian kita bisa makan sepuasnya. Jadi kita all you can eat gitu. Nah, jadi transaksi tersebut itu diperkenankan menurut fikih karena paket yang diperjualbelikan diketahui porsi dan kadar maksimumnya dan gororingan yang dimaklumi. Jadi kesimpulan ini berdasarkan beberapa penjelasan. Yang pertama, dari aspek fikih, bahasannya adalah objek makanan atau minuman yang diperjualbelikan tersebut belum diketahui besaran, porsi, dan ukurannya. Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah transaksi ini termasuk gharar sehingga dilarang ataukah sebaliknya diperbolehkan. Yang kedua, paket yang diperjualbelikan diketahui porsi dan kadar maksimumnya. Walaupun jumlah, besaran, dan spesifikasi makanannya tidak diketahui, tetapi porsi dan kadar maksimumnya diketahui, di mana porsi yang biasa dan lazim dikonsumsi oleh setiap orang sudah diketahui dan diperhitungkan oleh penjual dan disetujui oleh pembeli. Selanjutnya, pembeli bisa mengambil porsi maksimum atau tidak. Kemudian yang ketiga, transaksi tersebut bukan bagian dari gharar. Karena sesungguhnya gharar itu dilarang apabila termasuk gharar berat. Nah, sedangkan gharar ringan itu gharar yang tidak bisa dihindari dan dimaklumi oleh tradisi pebisnis. Di antara contohnya menyewakan rumah dalam beberapa bulan dengan jumlah hari yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana standar syariah AAOIV Bahrain nomor 31 tentang gharar yang menyimpulkan bahwa gharar ringan itu diperkenankan dengan merujuk pada penjelasan terhadap hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Gharar ringan tersebut tidak bisa dihindarkan dan semua pihak ridho dan memakluminya. Transaksi jual beli yang dinyatakan tersebut memenuhi kriteria gharar yang ringan menurut tradisi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, sebagai perbandingan, dalam fikih Islam klasik ada beberapa transaksi diperkenankan walaupun jumlah dan besaran objek yang diperjualbelikan itu tidak diketahui. Di antaranya adalah jual beli jizaf, yaitu jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. Nah, salah satu syarat objek jual adalah harus jelas diketahui dengan diketahui bentuk, ukuran, dan sifatnya, bukan harus diketahui objek jual secara detail. Oleh karena itu, menjual kurma dengan ukuran segenggam tangan tanpa diketahui jumlahnya, menjual sebidang tanah tanpa diketahui luasnya, dan menjual baju tanpa diketahui ukurannya itu diperkenankan. Walaupun jumlah barang yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui. Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli jizaf diperbolehkan sebagai pengecualian karena hajat masyarakat. Lebih lanjut, Imam Ad-Dasuqi mengatakan bahwa jual beli jizaf diperbolehkan sebagai rukhsah, keringanan, dan pengecualian untuk barang-barang yang sulit diketahui jumlah, takaran, atau timbangannya. Hal ini juga sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami membeli makanan dari produsen secara jizaf, tetapi Rasulullah melarang kami menjualnya secara jizaf, kecuali kami memindahkan dari tempatnya semula. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli jizaf diperbolehkan dalam kondisi khusus.
Ada beberapa contoh transaksi lain sejenis yang selama ini dilakukan oleh sebagian masyarakat, di antaranya setiap orang yang menyewa kamar hotel itu mendapatkan sarapan dengan jenis makanan yang tidak disebutkan di awal dan dengan menu bebas pilih dan santap. Walaupun demikian, sudah menjadi kelaziman dan maklum bagi setiap orang bahwa ukuran dan takarannya tertentu sehingga diperbolehkan menurut fikih. Nah, jadi kesimpulannya, all you can eat ini diperkenankan karena paket yang diperjualbelikan itu diketahui porsi dan kadar maksimumnya dengan gorengan yang dimaklumi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang all you can eat ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.